kita ingin kembangkan. Yang pertama, kita mau orang kenal bahwa kota Ende adalah kota yang bersih, bebas sampah. Itu satu. Yang kedua, kita juga ingin bahwa orang kenal kita masyarakat Ende adalah masyarakat yang ramah. Oleh karena itu saya dalam 100 hari ini memang fokus pada bagaimana menata kembali politik anggaran Kabupaten Ende agar uang dikelola untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi bukan untuk kepentingan oligarki. Jadi yang pertama tuh kita ingin kota kita kasih lampu terang semua sehingga orang kemudian dampaknya ya orang mulai memperpanjang aktivitasnya. Nah itu membantu juga ekonomi juga kita bisa berjalan terus gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Ende, Bapak Yosef Benediktus Badeoda. Halo Bapak Yosef, selamat datang Bapak di Nusa Raya. Terima kasih loh Bapak sudah mau meluangkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol bersama sahabat Kompas.com. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Saya nih langsung aja deh ke pertanyaannya. Sekarang kan sudah 100 hari kerja ya Pak. Sebenarnya apa sih yang benar-benar menjadi utama banget dan identik banget di 100 hari pertama kerja Bapak ini? Oke, baik. Di dalam 100 hari kerjanya saya sebagai bupati, ini saat saya dan wakil saya belajar untuk mengenal daerah saya secara lebih baik. Sehingga dalam 100 hari ini saya jadi memahami kelebihan maupun kelemahan dari daerah saya ini. Apa yang dibutuhkan untuk pembangunan ke depan. Tapi Bapak memang asli lahir besar di Ende ya Bapak? Ya. Berarti udah ngelotok banget nih dari perspektif masyarakat tuh udah tahu ya Pak, kekurangan dari Ende, kelebihannya apapun sudah paham Pak? Sebenarnya saya 20 tahun tinggal di Jakarta. Oke. Bekerja di Jakarta, jadi kembali saya ke Ende ini memang saya ada waktu untuk belajar kembali, mengenal. Khususnya terkait dengan perkembangan yang paling akhir dari Kabupaten Ende sendiri. Oke, sebenarnya prinsip dasar Bapak sendiri untuk menjalani selama 100 hari kerja ini apa sih Pak? Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan ke depan ini secara terbuka, partisipatif, ya, melibatkan semua unsur masyarakat, dan kemudian kita mulai bertahap, gitu ya. Jadi kita melakukan pekerjaan dengan cara yang dapat dilihat, dirasakan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selama 100 hari kerja Bapak ini udah terkenal karena adanya program penghapusan pokir ya Bapak. Bahkan Bapak sendiri bilang bahwa pokir ini adalah produk haram begitu. Sebenarnya apa saja sih Pak langkah yang sudah dilakukan untuk penghapusan pokir ini? Iya, jadi pokir ini adalah bagian dari politik anggaran yang selama ini terjadi di berbagai daerah, termasuk di Ende. Nah, politik anggaran pokir ini sudah salah kaprah. Ya, jadi sejak awal pokir ini dijadikan ajang untuk bisa mendapatkan lebih, ya. Jadi ini bagian dari kerjanya oligarki gitu ya. Jadi selama ini memang pokir adalah bagian dari oligarki yang melibatkan baik pihak legislatif, eksekutif maupun swasta. Ya. Nah, oleh karena itu saya dalam 100 hari ini memang fokus pada bagaimana menata kembali politik anggaran Kabupaten Ende agar uang dikelola untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi bukan untuk kepentingan oligarki. Nah, itu yang saya inginkan. Dan akhirnya ya dalam 100 hari ini saya jadi memahami bahwa Ende
butuh perubahan gitu. Kalau gue tahu langkah konkretnya untuk penghapusan pokir ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi saya menata kembali politik anggaran yang diselaraskan ya dengan tujuan visi misi saya. Kemudian anggaran itu diperuntukkan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, bukan untuk kepentingan tim sukses ataupun kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Kayak itu. Intinya fokus utamanya adalah untuk masyarakat. Semuanya kembali ke masyarakat lagi begitu ya Pak? Betul. Nah dari program Bapak sendiri ini ada 11 program ya Pak ya, tapi memang dikerucutkan selama 100 hari kerja ini menjadi 4 program. Ada pembenahan RSUD ND, kemudian ada penanganan sampah kota, bahkan ada ND terang sampai pembenahan pasar tradisional nih Pak. Mungkin kita bahas satu persatu dulu kali ya Pak ya, karena ini banyak gitu. Mulai dari pembenahan manajemen rumah sakit nih Pak. Apa saja sih sebenarnya temuan utama Bapak selama evaluasi RSUD ataupun rumah sakit lainnya yang ada di ND ini? Dan perbaikannya yang paling signifikan yang sudah Bapak lakukan itu apa? Iya, jadi rumah sakit ND ini sebenarnya adalah salah satu rumah sakit yang penyumbang PAD terbesar untuk ND. Tapi karena dikelola dengan kurang tertib, akhirnya keuntungan PAD kita targetnya tidak sampai gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ingin merubah kembali ya, membenahi sistemnya, dan juga membenahi fisiknya. Ya, misalnya kemarin kelas 3, kelas 2 itu ruangannya pakai kipas angin. Nah, jadi saya ingin bahwa rumah sakit ini bisa memberikan kenyamanan bagi para pasien. Jadi kelas 3 maupun kelas 2 harus ber-AC gitu. Sama dengan kelas-kelas 1 maupun VIP. Nah, itu yang saya mulai rubah pelan-pelan, dan saya harap dengan ruangan yang nyaman akan bisa mendatangkan banyak pasien lagi gitu. Dan keuntungan dari rumah sakit ini akan lebih meningkat. Berarti karena ini bisa menjadi sumber PAD yang sangat besar, maka itu yang harus dikembangkan begitu ya Pak ya? Oke. Nah selain dari pengembangan RSUD yang ada di ND, dari program Bapak ini juga ada penanganan sampah di kota begitu ya Pak? Memang sering jadi bahan yang utama ya, problematika utama di daerah-daerah lain pun juga yang sama gitu. Sebenarnya strategi jangka pendek dan juga jangka panjang yang disiapkan untuk program penataan kebersihan itu apa sih Pak? Iya, jadi gini, kota ND itu memang ketika saya datang itu penuh sampah. Lebih-lebih sampah plastik. Jadi bagaimana kita bisa membebaskan kota ini dari sampah? Makanya itu karena kita belum punya anggaran yang cukup, makanya yang pertama yang saya lakukan adalah membuat gerakan ND bebas sampah. Dengan apa? Setiap hari Jumat saya perintahkan semua ASN untuk bisa bersih-bersih sampah di seluruh kota. Itu setiap Jumat saya namakan gerakan bebas sampah gitu ya. Gerakan ini ya Pak, masyarakat peduli sampah, betul. Germalisa ya Pak. Germalisa, dan juga ada gerakan-gerakan lain. ND harus bebas sampah gitu ya. Jadi setiap Jumat gantian. ASN Jumat ini, Jumat depan anak-anak sekolah SD, SMP, dan juga kemudian masyarakat pada umumnya. Awal-awalnya memang masyarakat itu apatis lah ya. Waduh, ini paling-paling juga sebentar lagi ada sampah lagi. Tapi setelah mereka melihat anak-anak SD pun mau bersih-bersih sampah segala macam, jadi mereka jadinya tergugah juga. Jadi mereka setiap Jumat itu anak SD yang bersihkan itu orang tuanya juga ikut jadinya. Jadi ikut bantu, dan itu kita di ND itu kan kota pantai. Jadi pantai itu tempat di mana sampah itu bertumpuk gitu. Makanya kita selalu setiap Jumat itu bersihkan pantainya. Dan sekarang bisa dilihat pantai kita sudah mulai bersih, dan setiap ruas jalan ya, jalan-jalan besar itu semua bebas sampah. Ya.
Oke, berarti memang di kepemimpinan bupati-bupati terdahulu begitu, sampah ini belum pernah menjadi program utama begitu ya Bapak? Semua juga ada, hanya memang belum ada satu gerakan massal gitu ya. Nah, karena kami ini sudah mulai ada gerakan massal untuk bebas sampah, jadi semua unsur kita gerakan gitu ya. Sehingga ya paling tidak dalam jangka pendeknya kita sudah bisa lihat kota ini jadi bebas sampah gitu. Oke. Tapi saya jadi penasaran nih Pak. Tadi Bapak cerita bahwa ASN ini bahkan ditugaskan untuk membersihkan kota begitu ya Pak. Berarti tidak jadi kayak nggak ada pekerjaan begitu kan di hari Jumat atau seperti apa sih Pak? Jadi gini, jadi kita setiap pagi itu, Jumat pagi itu semua kita bersampah. Setelah itu masuk. Siangnya masuk, kerja gitu ya. Oke. Begitu. Jadi tidak lupakan pekerjaannya, tapi tetap kita anggaplah ini hari, olahraga gitu. Anggaplah ini olahraga. Oke, baik. Berarti dengan itu benar-benar membangun kesadaran juga untuk masyarakat sekitar sana ya, Bapak. Tujuannya itu. Tujuannya membangkitkan simpati masyarakat untuk bisa memang ini sampah harus kita atur agar tidak mengotori kota Ende gitu. Oke. Nah, yang menarik juga adalah program ini nih Pak, Ende Terang. Dari semenjak Bapak terpilih menjadi bupati, sudah banyak terpasang lampu-lampu jalan gitu. Jadi ini memudahkan masyarakat juga, mendukung kehidupan masyarakat. Sebenarnya seperti apa sih Pak program dari Ende Terang ini? Jadi yang pertama tuh kita ingin kota Ende itu adalah kota yang hidup. Karena yang ada sekarang kota Ende itu ada kota gelap, gitu ya, kota mati gitu. Jadi setelah jam 10 atau jam 9 itu orang sudah pada pulang tidur. Orang pulang tidur. Jadi mereka tidak ada lagi tempat di mana mereka bisa hiburan, aktualisasi hiburan untuk apa. Nah, sekarang kita kasih lampu terang semua sehingga orang kemudian dampaknya ya orang mulai memperpanjang aktivitasnya. Nah itu membantu juga ekonomi juga kita bisa berjalan terus gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat. Kira-kira begitu. Dengan adanya ini apakah mulai ada kehidupan mungkin pasar malam di alun-alun kota begitu betul. Bapak? Jadi kita sudah tetapkan setiap malam minggu itu ada pasar malam. Di sana kita melibatkan UMKM semua. Jadi masyarakat bisa tampil di sana, ada hiburan, ada pentas seni budaya, ada olahraga tinju dan lain-lain. Nah itu kita terus kembangkan. Selain itu kita juga akan bisa menggenjot PAD juga. Ya kan ada yang parkir, ada yang tiket. Jadi PAD kita juga bisa tumbuh gitu, bisa naik. Ya. Nah itu makanya kan adanya pasar malam, maka kota harus terang. Kalau tidak terang kan itu berbahaya juga buat rakyatnya. Risiko kriminal semakin tinggi ada. Begitu ya, jadi kita ingin kota bisa terang, makanya itu program Ende Terang itu kita dahulukan. Begitu. Nah selain tadi Bapak cerita bahwa setiap minggu malam itu ada pasar malam begitu ya Pak. Dari program Bapak ini juga ada pembenahan pasar tradisional yang mungkin untuk meningkatkan perputaran ekonomi juga gitu. Sebenarnya dampak positif yang sudah terasa nih Pak dari hasil penataan pasar di kawasan Ende ini seperti apa sih Pak? Iya, jadi dampak positifnya adalah pasar itu jadi lebih bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pedagang pun sudah mulai sadar juga bahwa mereka harus bayar pajak, mereka harus bayar retribusi. Nah, sehingga ketaatan pajak mereka itu meningkatkan PAD kami juga. Dan jualan juga mereka sudah mulai berjualan di tempatnya, jadi tidak di jalanan. Itu memang sampai hari ini juga masih ada yang mau jualan di jalan, sehingga kan lebih cepat lakunya mereka pikir kalau di jalan itu cepat lakunya. Jadi kita coba dorong mereka, makanya kita tertibkan ya biar mereka bisa lebih tertib lah jualannya. Tapi dengan ada peraturan-peraturan ini, apakah nanti masyarakat nggak merasa terkekang begitu? Kayak, aduh sekarang jadi banyak aturannya nih, jadi susah untuk lebih leluasa berjualan begitu Bapak? Tidak juga.
Justru selama ini mereka terlalu bebas bebas dan tidak tertib begitu. Iya. Nah, sekarang kita tertibkan dan itu juga membantu mereka. Jadi tidak saling rebutan tuh. Jualan harus di paling depan, jualan harus dekat jalan, kan tidak. Jadi mereka sudah mulai tertib, maulah jualan di dalam. Karena semua orang juga datang ke dalam, bukan hanya mau belinya di luar begitu. Oke, sebetulnya kalau selama 100 hari kerja ini nih Pak, 4 program yang tadi sudah terlaksana, mana sih Pak yang paling punya tantangan paling besar untuk dilaksanakan? Sebenarnya pasar ya, bagaimana membenahi pasar. Ini pasar ini sudah tidak tertib sudah lama, dan itu sudah ada geng-geng di situ tuh. Sudah ada preman-preman pasar begitu ya Pak? Preman pasar, jadi semua tempat sudah ada jagoannya gitu kan. Nah ini penertiban mereka itu memang tidak bisa saja hanya dengan Pol PP gitu ya. Ini harus dengan tentara maupun polisi gitu. Dan setiap hari harus jagain di situ. Biar mereka juga tertib itu. Kalau tidak mereka balik lagi itu. Sudah terlalu lama dengan gaya yang tradisional betul, itu begitu betul, ya Pak? Betul. Oke, nah kemudian di ND ini terkait infrastruktur nih Pak, masih banyak desa yang memang masih sulit akses jalan, listrik, bahkan sampai internet pun juga ya Pak. Nah selain ND Terang nih, program seperti apa sih Pak yang akan Bapak susun untuk mengatasi masalah-masalah tadi? Iya, ini kalau soal jalan, akses jalan itu memang masih banyak jalan kita yang masih rusak. Iya. Nah itu mungkin nanti bantuan pemerintah pusat itu sangat kami butuhkan untuk akses jalan. Iya. Nah, untuk yang namanya internet itu kita sudah mulai punya konsep smart city ya. Smart city, ya. Smart city. Jadi setiap desa itu harus punya internetnya. Oke. Kita sudah mau gunakan Starlink ya. Starlink buat untuk semua internet, desa ada, setiap sekolah ada, dan itu menyambung ke kota. Dan dashboardnya kita sudah ada di kota sehingga kita bisa cek ke desa kapan saja bisa gitu. Nah itu yang sedang kita perjuangkan. Dan kalau soal listrik, semua desa kita sudah punya jaringan, ya, jaringan listrik. Ya tinggal bagaimana kemudian lampunya gitu ya. Karena kadang-kadang orang desa itu tidak bisa rawat, begitu ya, tidak bisa rawat gitu ya. Lampu mungkin 1 minggu sudah mulai padam, gitu kan, atau mungkin pengamannya kurang, gitu ya. Jadi kita perlu memang mindset mereka harus kita rubah bahwa ini lampu memang buat untuk terang, bukan buat untuk diambil. Gitu. Iya. Nah kemudian yang jadi penasaran saya juga adalah untuk sanitasi dan jalur air di daerah-daerah pedesaan yang terpencil seperti apa sih Pak? Apakah sudah ada perairan yang baik begitu? Iya, kalau kita untuk air minum cukup ya. Kita tidak kurang kalau soal air karena kita punya banyak mata air ya. Hanya mungkin kebersihan airnya itu perlu kita mesti ada pipa ya. Jadi memang kita setiap tahun tuh ada pengalihan pipa air minum begitu ya, air bersih. Nah sehingga ini kita setiap desa juga kita coba, jadi jangan hanya pakai aliran tanah gitu kan, tapi kita pakai pipa gitu ya. Jadi sehingga air bersih itu jelas bisa baik buat masyarakat. Oke, tadi kan Bapak sempat sebutkan bahwa kalau untuk infrastruktur nih butuh banget bantuan dari pemerintah pusat. Bapak sendiri kan background-nya pengacara nih Pak, dengan 20 tahun pengalaman di Jakarta begitu. Berarti sebenarnya untuk lobby-lobby dengan pemerintah pusat gampang dong ya Pak ya? Belum tentu juga kan gitu ya. Jadi pemerintah sekarang ini kan semua pakai aturan ya. Jadi kita tidak bisa dengan mudah juga. Memang lebih gampang juga dalam arti aksesnya ada, tinggal bagaimana kita pemerintah mengajukan ya, usulan ke pemerintah pusat untuk pembangunan ke depan. Nah soal investasi swasta ya, nah ini sedang digalakan sehingga kemudian kita mempromosikan daerah kita agar
investor bisa turun membantu juga di sana gitu. Oke. Nah ini yang bagian dari promosi nih. Jadi kalau memang semakin banyak orang kenal ND, maka mungkin perhatian mereka bisa semakin terbuka juga untuk investor gitu ya, yang siapa tahu pengen untuk membangun investasinya di ND begitu ya Pak. Nah tadi kan kita udah ngobrolin mungkin problematika kali ya Pak di Kabupaten ND. Tapi sebenarnya di balik itu ND ini kan terkenal dengan kecantikan wisata alamnya nih Pak. Yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu dan bahkan ada juga nih rumah pengasingan Bung Karno. Sebenarnya kalau dari Bapak sendiri melihat ini tuh seperti apa sih arah besar untuk pengembangan sektor pariwisata ND ke depannya Pak? Jadi sebenarnya kalau dua itu adalah hanya dua dari sekian banyak begitu ya Pak? Objeknya dari sekian banyak, betul. Nah, saya kira ND punya kekhasan sendiri ya, lebih banyak wisata spiritual. Nah, banyak rumah adatnya, banyak hal-hal yang sifatnya mistik di sana, dan itu kalau dikembangkan akan sangat bagus. Nah, sayangnya pariwisata ND ini belum berkembang dengan baik gitu ya. Jadi memang perlu ada penataan kembali ya di sektor pariwisata sehingga bisa mendukung ya. Yang terpenting untuk mendukung pariwisata, kami pemerintah ada dua hal yang kita ingin kembangkan. Yang pertama, kita mau orang kenal bahwa kota ND adalah kota yang bersih, bebas sampah. Ini satu. Yang kedua, kita juga ingin bahwa orang kenal kita masyarakat ND adalah masyarakat yang ramah dengan para wisatawan itu. Jadi ramah dan bersih. Nah itu mungkin itu adalah bagian juga dari pariwisata, ya kan? Jadi orang tahu ND bersih gitu, ND ramah gitu kan. Itu yang kita mau jual di situ. Tapi berarti kalau Kelimutu dan rumah pengasingan Bung Karno ini kan udah terkenal banget nih Pak. Berarti memang dari pemerintah kabupaten sendiri lagi mau menggalakkan wisata-wisata lainnya yang sebenarnya sama-sama bagus begitu ya Pak ya. Untuk strateginya seperti apa Pak? Memang yang pertama kita memang harus punya konsep dulu. Pertama, konsep kita ini harus disatukan dengan konsep pariwisata primer Labuan Bajo. Ya, ini kan sudah satu arah ini. Nah, tinggal konsepnya sudah jelas, apa yang mau dikembangkan. Kita memang fokus pada wisata pantai dan gunung. Ya, dan di gunung itulah kita akan temukan banyak sekali. Nah, itu yang kita sampai hari ini belum terlalu banyak dikembangkan. Nah, itu yang mau kita kejar di tahun-tahun ini gitu. Yang menarik tuh ada banyak desa-desa adat begitu ya Pak. Salah satunya desa Wologai begitu. Itu apa sih sebenarnya yang menjadi keistimewaannya begitu Bapak? Desa Wologai itu terkenal dengan desa adat. Di sana itu ada yang namanya rumah adat khas Wologai ya. Dan itu dia menyimpan banyak hal di situ. Agak mistik juga di situ. Jadi kalau ada yang datang bukan hanya dilihat tapi dirasakan. Ini jadi kayak wisata mistik begitu ya Bapak? Kira-kira spiritual lah. Spiritual. Oke, wah menarik banget nih. Menarik Bapak. Kemudian di ND ini kan banyak nih Pak pelaku usaha lokal yang benar-benar menggantungkan kehidupannya tuh ya dari sektor wisata ini begitu. Sebenarnya seperti apa dukungan nyata dari Pemda untuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif supaya benar-benar tumbuh nih bersama sektor pariwisata di sana Pak? Kita sedang dorong pengembangan UMKM yang terkait dengan pariwisata. Misalnya tenun, ya kan, tenun, terus barang-barang oleh-oleh dari ND khusus ND. Nah itu semua kita sedang kembangkan dan itu melibatkan ibu-ibu PKK dan Dekranasda gitu ya. Jadi mereka lah yang nanti akan sebagai orang yang paling depan untuk bisa mengembangkan UMKM yang dikaitkan dengan pariwisata. Nah, saya kira itu yang
yang sedang kami lakukan di ND. Oke, nah kalau di daerah timur itu kan biasa terkenal dengan kain tenun begitu ya Pak. Kalau boleh tahu kain tenun dari ND sendiri nih bagaimana sih Pak upaya pelestariannya? Apakah di sekolah dimasukkan kurikulum untuk wajib belajar tenun begitu atau seperti apa Pak? Kita belum sampai situ ya. Tapi kita tenun itu adalah khas kita dan kita punya hasil tenunan juga cukup bagus. Dan kita mengembangkan itu bahwa kita setiap desa itu kita akan coba untuk jadikan desa tenun gitu ya. Sehingga kita juga soal kualitas juga harus ditingkatkan. Di sana orang buat tenun itu dengan cara mereka sendiri gitu. Dengan caranya mereka sendiri juga sudah bagus. Apalagi kalau didukung dengan teknologi juga, teknologi cara bikin tenunan yang bagus dengan bahannya juga yang bagus. Saya kira tenunan ND akan jadi apa? Punya nilai jual lebih. Punya nilai jual yang ya, lebih tinggi. Oke. Itu. Berarti perlahan nanti akan sampai ke sana ya Pak untuk fokus ke pelestarian dari kain tenun ini. Betul. Oke, nah terus gimana sih Pak sebenarnya kolaborasi nih antara pemerintah, terus juga komunitas lokal, dan bahkan pihak swasta nih dalam membangun pariwisata yang lebih inklusif, lebih berkelanjutan juga pastinya di Kabupaten ND? Kita memang pihak swasta ini masih kurang. Ya kita memang mengajak pihak perguruan tinggi untuk bisa membangun dunia pariwisata ya. Untuk menghidupkan. Berarti itu memang kita harus kembangkan dunia usahanya. Misalnya perhotelan, restoran, transportasinya, terus dan lain-lain. Nah itu memang kurang kita ya, masih kurang. Tapi saya harap 1-2 tahun ke depan ini kita mulai tumbuh itu ya, mulai tumbuh dunia usaha pariwisata. Nah itu yang harus kita kembangkan. Oke, nah dalam masa kepemimpinan ini nih Pak, sebenarnya apa sih mimpi Bapak yang paling besar yang benar-benar mau Bapak wujudkan untuk masyarakat ND? Ya kita pingin ND jadi ND yang khas ya. ND punya ikon sendiri. Selain Pancasila juga pariwisatanya gitu ya. Dan kita pingin ke depan ND, mimpinya saya adalah bahwa ND bisa jadi ND yang maju, berdaya saing, unggul, berbasiskan iman dan budaya menuju ND Lio yang sejahtera gitu. Kira-kira itu mimpinya gitu. Nah, yang menjadi benar-benar saya penasaran banget nih Pak. Bapak kan tadi cerita sudah 20 tahun pengalaman menjadi pengacara di Jakarta. Sebenarnya motivasi awalnya untuk beneran oke deh saya kembali ke kampung untuk menjadi bupati. Itu apa sih Pak? Nah ini saya selama 20 tahun ini saya melihat bahwa ND dikuasai oleh oligarki. Nah itu yang saya bilang, oligarki yang tidak berpihak kepada masyarakat. Maka saya pingin mau tidak mau saya terus berupaya supaya bisa jadi pemimpin ND gitu. Nah ini yang saya mau pingin rubah dan saya pingin melakukan perlawanan dan harus dihentikan, kayak begitu. Berarti demi masyarakat ND, demi kampung halaman sendiri betul, ya Bapak betul, ya. Akhirnya Bapak merelakan kehidupan yang pastinya lebih nyaman gitu ya Pak di Jakarta dengan pekerjaan sebagai pengacara bahkan. Betul. Kalau Mbak tahu bahwa ND ini adalah kota tua. Kota ini lebih tua daripada seluruh kota yang ada di Pulau Flores. Tapi hari ini ND tertinggal. Nah itu kan apa? Ya karena selama ini ND dikuasai oleh oligarki yang berpikir bukan untuk bangun ND tapi untuk diri sendiri gitu. Ironinya di situ ya Pak? Iya, saya kira itu. Terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak selama satu kepemimpinan ini untuk masyarakat ND? Pemerintah ND bekerja dengan cara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ya. Jadi semua masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dan politik anggaran kita fokus untuk kepentingan masyarakat. Dan yang selama ini mereka
tidak dapat itu ya. Oke, berarti itu kuncinya ya Pak ya, keterbukaan, partisipatif dan transparansi akuntabel tadi. Betul. Oke, baik. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bapak Yosef sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di sini bersama sahabat Kompas.com di Nusaraya. Sukses terus Bapak, semoga visi misi program-programnya benar-benar terlaksana demi ND baru ya Bapak. Iya, kalau ND baru itu ND slogan. Baru untuk semua. ND baru untuk semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Yosef. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati ND, Bapak Yosef Benediktus Badeoda. Sampai berjumpa di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien, pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.